Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih jadi tanda tanya besar. Kuasa hukum Febri bilang barang bukti uang dan emas yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri saat ditetapkan sebagai tersangka. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Medina Andas dan juru kamera Junaidi Saputra di Gedung Bundar Jampitsus Jakarta. Selamat siang Medina. Melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat mempertanyakan langkah hukum dan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Lalu, apa perkembangan dan informasi terkini yang Anda dapatkan dari sana? Ya, Imran dan juga saudara, kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini memang untuk situasi di Gedung Bundar Jampitsus ini terpantau masih belum terlihat adanya pergerakan ataupun aktivitas khusus yang signifikan pasca ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Rutan KPK Cabang Jakarta Timur pada hari Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Dan juga terlihat ini pegawai masih berhilir mudik memasuki Gedung Bundar menjalani aktivitas normal seperti biasanya, sehingga memang hingga pagi ini dari pihak Kejaksaan Agung juga masih belum memberikan adanya agenda ataupun keterangan resmi mengenai perkembangan ataupun perkembangan penyidikan maupun pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri. Kalau kita berbicara mengenai beberapa hari yang lalu, ini memang untuk situasi di luar Gedung Kejagung ini memang sempat terjadi adanya aksi demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari sejumlah elemen masyarakat, di mana salah satu tuntutan utamanya ini adalah massa ingin mempercepat penanganan kasus ex-Jampitsus Febri yang juga saat ini, kalau kami mengutip pernyataan dari kuasa hukum Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah, ini memang sempat menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum dapat bertemu dengan kliennya yang sudah ditahan di rutan KPK sejak hari Jumat kemarin. Dan juga sehingga dari kuasa hukum menyatakan masih belum ada pembahasan mengenai upaya langkah hukum selanjutnya, dan juga masih belum ada pembahasan mengenai apakah sudah ada upaya penyusunan pra-peradilan, mengingat kalau kita melihat situasi tersangka yang lain yakni Doni Lito ini juga sudah berupaya untuk menyusun pra-peradilan. Dan juga hingga saat ini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, yang disoroti oleh masyarakat saat ini adalah saat Febri dibawa ke rutan KPK pada hari Jumat kemarin itu tidak menggunakan rompi pink maupun diborgol, dan hal itu juga sudah diklarifikasikan oleh Jamwas Rudi Margono yang bilang bahwa hal itu terjadi dikarenakan situasinya sudah malam dan terburu-buru. Dan juga kalau kami mengutip pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo, ini juga sempat mengatakan bahwa tidak ada penanganan khusus ataupun perbedaan penanganan terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri, sehingga memang saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan ada keterangan resmi dari pihak Kejagung terkait pengembangan atau pemeriksaan lanjutan ataupun titik penggeledahan lainnya, yang dimana juga salah satu hal yang disoroti masyarakat ini adalah masyarakat ingin penggeledahan juga dilakukan di salah satu kediaman pribadi ex-Jampitsus Febri yang berada di Kebayoran, yang dimana kalau tadi kami sempat berbicara dengan beberapa warga yang juga sempat mengikuti demo pada beberapa hari yang lalu di luar Gedung Kejagung ini, mereka bilang bahwa salah satu kediaman Febri ini sempat dijaga ketat oleh sejumlah TNI pasca penggeledahan yang terjadi di Cafe Deklan Cipete, kemudian juga penggeledahan yang terjadi di rumah pribadi ex-Jampitsus Febri yang terletak di Sentul, Bogor, yang dimana ditemukan ada 74 kg emas dan juga falas yang ditaksir mencapai sekitar 476 miliar. Dan tentu ini menjadi sorotan publik begitu, publik ingin kasus penanganan Febri ini dipercepat. Dan juga hingga saat ini, kalau kembali ke pertanyaan Imron tadi, apakah sudah ada perkembangan baru? Nah, kami masih menunggu karena juga dari pihak Kejagung ini masih belum memberikan keterangan ataupun apakah akan ada agenda resmi seperti konferensi pers ataupun agenda resmi lainnya terkait pemeriksaan lanjutan ataupun apakah
akan ada titik penggeledahan baru terkait kasus ini. Namun kalau kami mengutip pernyataan dari Kapus Penkum Anang Supriyatna ini memang sempat menyatakan bahwa untuk penggeledahan ini sepenuhnya akan menjadi kewenangan dari penyidik, dan penggeledahan tentu akan dilakukan jika memang penyidik membutuhkan ingin melihat apakah akan ada barang bukti lainnya yang ditemukan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu pernyataan dari Kejagung maupun instansi terkait lainnya, apakah nantinya akan ada agenda resmi mengenai pemeriksaan lanjutan ataupun perkembangan penyidikan lainnya. Begitu, Imron. Usutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Adriansyah atau ex-Jampitsus Kejagung masih terus dilakukan, termasuk menguak teka-teki siapa pemilik dari penemuan barang bukti, emas 74 kg dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah. Terima kasih atas laporan Anda, Medina Andas dan juru kamera Junaidi Saputra yang melaporkan dari Kejaksaan Agung. Saudara, pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan barang bukti emas batangan 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah terus bergulir. Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan dikenakan hukum apa, kegiatan apa. Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya besar. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyerahkan kepada penyidik untuk mendalami kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumah pribadinya dan kini menjadi salah satu barang bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan dikenakan hukum apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu dini menyimpulkan bahwa uang dan emas yang disita di sejumlah lokasi berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Handika, barang bukti uang dan emas yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri Adriansyah saat ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Handika bilang menurut kliennya, pemilik barang bukti emas dan uang tersebut berasal dari sejumlah nama. Namun, pihaknya belum bisa mengungkap ke publik karena masih menguji proses asal-usulnya. Uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Nah, menurut klien kami, itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST. Oke. 2 P, ketiga F, ya, keempat itu Oke. Z. Wah, belum bisa ungkap secara gamblang saat Oke. ini karena lawyer mereka sedang berkomunikasi dengan kami untuk menyinkronkan Oke. data, menguji semua bukti-bukti kepemilikan dan proses asal usulnya. Oke, itu berarti Pada sudah ada. saatnya nanti Ya. akan disampaikan baik di penyidikan atau di publik. Mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif bilang, saat ini tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik barang bukti berupa emas dan uang tunai bernilai fantastis tersebut. Sebagai mantan pimpinan KPK, Laude menduga uang dan emas tersebut berasal dari suap dan pemerasan dari pengungkapan kasus tertentu. Menurut saya sih tidak sulit ya, apalagi kalau menurut polisi itu saya yakin Pak Ito juga setuju. Ini tidak sulit, karena apa? Sudah ada barang buktinya. Dan saya yakin sekali bahwa itu bukan sesuatu harta atau emas atau uang sah atau uang legal. Mengapa demikian? Karena tidak wajar. Tidak wajar orang menumpuk 74 kg emas dalam brankas di rumah seseorang dan lebih dari 500 miliar itu. Jadi menurut saya kemungkinannya itu
ada dua, banyak kemungkinan yang lain ya, tapi kemungkinan yang paling itu satu, pertama itu adalah uang suap yang berasal dari pengurusan kasus. Yang kedua, atau kalau bukan suap, itu pemerasan, extortion dari kasus-kasus tertentu juga. Saat ini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji akan menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan, Kompas TV. Pemilik 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah yang disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terjawab. Tak hanya itu, bagaimana proses dugaan pencucian uang hingga menjadi uang dan emas bernilai fantastis juga masih jadi pertanyaan besar. Lalu, bagaimana mengungkap aliran dana serta pemilik barang bukti fantastis tersebut? Berikut analisis pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi serta kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Febri Diansyah. Bagi tim 9 begitu ya, untuk mengungkap perkara TPPU, siapa pemilik dari uang dan juga emas yang kita tahu barang buktinya begitu fantastis. Tapi yang juga menjadi pertanyaan selanjutnya adalah uang-uang ini berasal dari mana, tidak hanya soal TPPU, Mbak Yenti. Oh iya, tapi kalau penemuannya atau di awal-awal itu ada hasil dari penyidikan, bukan saja sekedar ada peristiwa tindak pidananya, tapi kemudian ada penggeledahan. Dan dalam penggeledahan itu diketemukan harta kekayaan yang suspicious, yang mencurigakan baik dari jumlahnya maupun tempatnya, apalagi kalau dikaitkan dengan pemiliknya, itu penegak hukum harus masuk dengan TPPU dulu. Itu begitu caranya. Maka dalam disertasi saya tahun 2000 ya, itu yang menjadi apa ya? Pertemuannya itu adalah novelty-nya itu begitu, bahwa ada tindak pidana yang bisa tindak pidana asal yang bisa ditemukan karena menukik awalnya pada ada harta kekayaan yang luar biasa yang namanya suspicious, yang namanya TPPU, yang inti atau cirinya adalah ada conversion, ada transaction. Jadi kalau misalnya dari uang jadi emas atau dari jadi apa ya, jadi rumah dari dolar dan sebagainya, itu adalah conversion. Sementara ada rumah, kemudian beli sesuatu atau bikin hotel atau bikin restoran, itu kemungkinan adanya transaksi. Jadi itu seperti itu. Jadi para penegak hukum Indonesia yang sudah mengenal TPPU sejak 2002, kita sudah masuk regime anti money laundering internasional, harus ke sana paradigmanya. Itu penyidikan, ya. Jadi nanti begitu sudah mau masuk ke penuntutan, mau limpah ke kejaksaan, dia dalam rangka berapa hari itu dia ditahan dan sebagainya, itu harus sudah bisa menemukan kejahatan asalnya apa. Jadi kata kuncinya adalah, kalau selama ini secara konvensional ratusan tahun kita belajar hukum pidana ekonomi, kalau pidana ratusan tahun, hukum pidana ekonomi paling dekat kita sudah mempelajari semenjak 1939. Ada namanya economic crimes, white collar crime, itu semua 1939. Kita sudah tahu bahwa kita menemukan sesuatu yang luar biasa dalam rangka mencegah, dalam rangka memberantas combating economic crimes, yaitu ditemukan atau dikriminalisasi perbuatan yang tadinya menikmati hasil korupsi, menikmati hasil kejahatan, itu tidak ada pasalnya. Sekarang muncul, yaitu pasal itu namanya pencucian uang. Kenapa? Karena ada dari komisioner criminal law di United Nations, kumpulan para pakar tindak pidana yang bertaraf internasional, sudah memikirkan bahwa bagaimana how combating economic crimes. Oh, kalau gitu, kalau ada korupsi, ada perdagangan narkotika, ada kejahatan ekonomi yang lain, jangan hanya menggunakan undang-undang tindak pidana ekonominya itu saja. Tapi ketika
harta kekayaan itu digunakan, muncullah kriminalisasi, yaitu membentuk perundang-undangan membentuk bahwa siapapun menikmati hasil korupsi, menikmati hasil economic crimes, muncullah tindak pidana ekonomi, tindak pidana money laundering. Dan dalam disertasi saya for Indonesia waktu itu 2002 itu bukan something new crime karena new criminalization, but juga I think itu ada juga new strategy combating corruption, new strategy combating core crime, combating predicate offense, combating kejahatan asal gitu. Jadi ini sudah betul begitu. Dan munculnya kan bahwa ada penggeledahan. Namun dalam saya melihat cara kerja kepolisian ini pasti sudah penyelidikan lama, dia sudah ada kejahatan asalnya yaitu antara lain dari 3 kejahatan yang disebutkan, Krakatau Steel dan PLTU, dan dia sudah mengembangkan setelah menyatakan bahwa ini ada peristiwa korupsinya dan kemudian dia mencari siapa saja yang terlibat, maka terlibatlah orang-orang tertentu ini dan kemudian mereka melakukan penggeledahan dan di penggeledahan itu ternyata dia menemukan barang yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah barang luar biasa itu sudah ada ide bahwa sudah ada data bahwa di situ ada sesuatu. Saya tidak tahu itu betul-betul profesionalitasnya tas tipikor kepolisian. Oke, saya ingin ke Mas Febri dulu. Mas Febri, Anda sebagai kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, saya ingin tanya dulu, bagaimana kondisi dari klien Anda saat ini ditahan, termasuk juga apa yang disampaikan kepada Anda selaku kuasa hukumnya terkait dengan kasus ini? Ya, kemarin kami besuk jam 2 sampai jam 4 ya, sesuai dengan batas waktu yang ada di KPK. Kalau pagi kan waktu keluarga, siang bisa advokat untuk besuk. Ketika kami besuk, kondisi beliau sehat dan kami bisa diskusi cukup intens ya tentang substansi hukum perkaranya. Dan kemarin kan banyak juga teman-teman bertanya apakah Pak FA pakai rompi atau tidak. Nah, pada saat saya bertemu, beliau menggunakan rompi DING dari kejaksaan gitu. Dan juga cerita tentang pagi-pagi seperti biasa untuk semua tahanan itu kan mereka sarapan bersama, jadi tidak ada perlakuan yang berbeda dari yang saya ketahui ya situasi di rutan KPK, karena di sana memang dari pengalaman dan pengetahuan saya sebelumnya itu cukup ketat manajemen di rutan KPK tersebut. Kami bahas substansi perkara yang paling utama itu adalah. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Saya Imron Fadilah. Terima kasih.